Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Juliana Fatika Putri, NIM 22125320027, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video kali ini, saya ingin membahas persoalan tentang dampak stres dan kecemasan terhadap kinerja belajar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 3 mata kuliah Psikologi Pembelajaran Anak SD yang dosen pengampunya Ibu Dr. Ridianti Raisyaman Jaman, SPC MPD. Tujuan dibuatnya video ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab stres dan kecemasan terhadap kinerja yang dialami siswa pada sekolah dasar. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian mulai dulu video ini. Permasalahan atau tantangan yang mungkin timbul adalah dampak stres dan kecemasan terhadap kinerja belajar. Kondisi ini memiliki potensi serius yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Dampaknya meliputi penurunan konsentrasi dan daya ingat, kurangnya motivasi, pengaruh terhadap kesehatan mental, penurunan performa belajar, gangguan pola tidur, interaksi sosial yang terpengaruh, tantangan manajemen emosi, dan potensi dampak jangka panjang. Stres dan kecemasan dapat menghambat kesejahteraan siswa secara holistik, mempengaruhi aspek akademis maupun keseimbangan hidup. Oleh karena itu, perlu diperhatikan strategi pembinaan dan dukungan yang efektif untuk membantu siswa mengatasi stres dan kecemasan demi meningkatkan kinerja belajar dan kesejahteraan mereka. Nah, ini semua didefinisikan, setiap individu dapat merasakan stres di berbagai situasi, termasuk di rumah, di sekolah, tempat kerja, dan di dalam masyarakat. Stres itu merupakan kondisi yang terjadi ketika tuntutan atau kebutuhan dari lingkungan tidak sejalan dengan kemampuan individu kita untuk memenuhi tuntutan atau kebutuhan tersebut. Dalam konteks ini, stres terjadi akibat ketidaksesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh lingkungan dan sejauh mana kemampuan individu itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kesenjangan ini merupakan tekanan tambahan yang mengakibatkan munculnya stres. Kecemasan adalah keadaan emosional yang dicirikan oleh perasaan khawatir, takut, atau gelisah terhadap masa depan atau situasi yang dianggap berpotensi membahayakan. Ini itu merupakan reaksi ilmiah tubuh terhadap tekanan atau ancaman. Tetapi, jika kecemasan tersebut berlebihan atau berlangsung tidak normal dan terus-menerus, dapat mengganggu kesejahteraan dan aktivitas harian seseorang. Tingkat kecemasan itu bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang parah, dan dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan fisik dan mental. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat stres dan kecemasan di sekolah dasar dalam proses pembelajaran mencakup berbagai aspek. Nah, yaitu adalah kesulitan dalam memahami materi pelajaran dan tekanan akademis yang tinggi, seperti beban tugas yang berat dan ujian yang menantang dapat meningkatkan tingkat stres seorang siswa. Lingkungan belajar yang kurang kondusif, tantangan interpersonal, serta pengaruh media sosial yang memicu perbandingan dirinya juga berpotensi menambah tingkat kecemasan sosialnya. Terus persaingan di kelas itu juga termasuk. Harapan orang tua terhadap prestasi akademis dan ketidakpastian mengenai masa depan juga dapat menjadi sumber stres dan kecemasan. Pengalaman belajar negatif, kurangnya dukungan sosial, masalah kesehatan fisik dan mental, serta kesulitan pengelolaan waktu turut berkontribusi pada tingkat stres siswa. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini, pendidik dan orang tua dapat memberikan dukungan yang lebih efektif untuk membangun siswa sekolah dasar mengelola stres dan kecemasannya selama proses pembelajaran. Oke, untuk penyebab dan tantangan terkait dampak stres tersebut dan kecemasan terhadap kinerja belajar dapat muncul dari sejumlah faktor kompleks. Tingkat stres yang tinggi, baik akibat beban tugas akademis yang berat maupun tekanan dari aspek kehidupan lainnya, dapat menghambat kinerja belajar siswa. Kecemasan terhadap penilaian atau ujian juga bisa mempengaruhi fokus dan kinerja belajar siswa, terutama jika mereka merasa terlalu ditekan untuk mencapai hasil tertentu. Gangguan fokus, penurunan motivasi, dan kesehatan mental yang buruk juga merupakan dampak dari stres dan kecemasan yang dapat merugikan kinerja belajar mereka. Pengaruh negatif pada kesejahteraan psikologis, isolasi sosial, dan ketidakseimbangan antara kehidupan pribadi dan akademis juga turut menyumbang pada tantangan ini. Nah,
Dalam konteks psikologi pembelajaran anak SD, terdapat solusi umum dan spesifik yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan motivasi siswa. Secara umum, keterlibatan orang tua menjadi kunci dengan mengadakan pertemuan rutin dan menyelenggarakan pelatihan khusus bagi mereka. Kerjasama antara guru dan orang tua juga perlu diperkuat melalui saluran komunikasi terbuka, pendekatan kolaboratif dan masyarakat sekitar, termasuk mengundang tokoh masyarakat atau profesional dapat memberikan konteks yang lebih luas pada pembelajaran. Di sisi spesifik, metode pembelajaran interaktif, pemanfaatan teknologi pendidikan, dan penyesuaian kurikulum menjadi strategi efektif untuk menarik perhatian anak-anak. Pengakuan dan penghargaan atas pencapaian siswa, penyesuaian kurikulum, dan minat individu, dan pendekatan diferensiasi menjadi solusi spesifik yang mendorong partisipasi aktif, pemahaman terhadap tahap perkembangan anak, pengelolaan kelas yang positif, dan layanan bimbingan dan konseling juga turut berkontribusi dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Penerapan solusi ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak termasuk guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan pendekatan holistik dan spesifik, diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi anak-anak SD dalam menghadapi proses pembelajaran. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan atau memberikan saran atau masukan mengenai cara mengatasi stres dan kecemasan pada siswa sekolah dasar. Nah, itu tuh semua memerlukan pendekatan holistik dari berbagai pihak. Pertama-tama, penting untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa stres dan kecemasan itu adalah bagian normal dari kehidupan. Terus, itu tuh semua dapat diatasi. Melalui pendekatan ini, siswa dapat belajar mengidentifikasikan sumber stres mereka. Selanjutnya, diperlukan upaya dalam mengajarkan teknik relaksasi sederhana seperti napas, dan dukungan dari guru dan orang tua sangatlah penting. Fokus pada proses belajar, bukan hanya hasil akhirnya saja. Itu tuh dapat membantu siswa melihat pembelajaran sebagian perjalanan dan pengalaman belajar mereka. Aktivitas kreatif seperti seni dan musik serta olahraga juga dapat menjadi obat yang efektif untuk mengalihkan perhatian dan stres mereka. Dalam upaya memotivasi siswa, perlu ditingkatkan rasa percaya diri dengan memberikan penghargaan atas prestasi. Sekecil apapun itu, mengubah pandangan terhadap tantangan menjadi kesempatan untuk belajar dapat mendorong siswa agar bersifat positif terhadap kesulitannya. Pembentukan komunikasi pendukung di lingkungan kelas yang inklusif juga sangat berperan. Terakhir, penting untuk merinci tujuan yang realistis dan merincikan langkah-langkah hal-hal kecil yang dapat dicapai. Semua langkah ini bersama-sama dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan mengatasi stres yang akan membawa manfaat sepanjang hidup mereka. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan apapun dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.